Coba di lu share screen buruan dah. Bisa. Ini gue lagi nge-record. Coba Aldi share screen. Udah ya, udah belum? Udah. Udah yuk, mulai. Ntar dulu bentar ya. Gue yang pertama. Aldi on cam dulu. On cam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, mulai guys. Itu lu full screen tadi. Mana itunya? Materinya? Tantar. Buru atuh. Malah komok aing tuh gede banget anjing. Pada di mute dulu ya guys. Gue nggak bisa nge-mute, sorry ya guys. Ntar gue diem kok. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Gak usah di mute dah. Ya udah, asal diem aja lu pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai sistem manajemen basis data. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raisa Agna, NPM 02118060, dan dua rekan saya, Nafla Nurul Sahda, NPM 02118068, dan Ahmad Rivaldi dengan NPM 02118081. Langkah pertama menciptakan database adalah menentukan kebutuhan data. Caranya yaitu dengan mengikuti pendekatan yang berorientasi pada proses dan pendekatan pemodelan perusahaan. Elemen-elemennya kemudian dijelaskan dalam kamus data dan penjelasan ini dikomunikasikan kepada komputer melalui data description language yang menghasilkan skema, subskema, mencerminkan kebutuhan para pemakai individual. Setelah skema dan subskema ditentukan, data dapat dimasukkan. Di sini ada pendekatan yang berorientasi pada proses. Pendekatan yang berorientasi pada proses ini juga disebut pendekatan yang berorientasi pada masalah. Karena dimulai dengan suatu masalah dan pemodelan yang berorientasi pada proses. Kekuatan dari pendekatan adalah bahwa pendekatan ini dapat mengatasi masalah dengan baik. Untuk menentukan kebutuhan datanya, maka perusahaan akan menjalankan langkah-langkah sebagai berikut. Next. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, mendefinisikan keputusan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang telah teridentifikasi. Yang ketiga, menjabarkan informasi yang dibutuhkan untuk setiap keputusan. Yang keempat, menentukan pemrosesan yang dibutuhkan untuk menghasilkan informasi. Dan yang kelima, menentukan spesifikasi data yang diminta oleh pemrosesan. Lalu yang kedua ada pendekatan pemodelan perusahaan. Kekuatan pendekatan pemodelan perusahaan adalah bahwa ia mengambil keuntungan dari sudut pandang dan dari sumber daya data perusahaan yang luas. Semua area diperhitungkan dan sinergi sumber daya data antara area-area bisnis juga akan ditingkatkan. Kelemahan pendekatan ini adalah kesulitan dalam mengaitkan data dari satu masalah bisnis ke data dari masalah bisnis lainnya. Kelemahan ini dapat diatasi dengan menentukan seluruh kebutuhan data perusahaan dan kemudian menyimpan data tersebut dalam basis data. Inilah yang mendasari logika pendekatan ini. Next.
Kemudian ada diagram relasi entitas atau entity relationship diagram, atau bisa disebut dengan ERD. ERD adalah sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Basis data atau sering disebut database merupakan kumpulan informasi yang disimpan secara sistematis dalam perangkat komputer sehingga dapat dicari dan diperiksa melalui suatu program komputer saat informasi tertentu sedang dibutuhkan. Ketika mendokumentasikan data atau proses hingga menjadi database, kamu dapat meningkatkan pemahaman atas sistem tersebut dengan melihatnya dari beberapa perspektif. Oleh karena itu, agar dapat menjadi sistem database yang rapi dan terstruktur, maka dibutuhkan Entity Relationship Diagram atau ERD ini. Next. Next. Di sini ada komponen utama dalam pemodelan sistem ERD. Yang pertama itu entitas atau entity, yaitu objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata, baik secara fisik maupun konsep. Kalau fisik itu contohnya seperti mobil, rumah, manusia, pegawai, dan sebagainya. Kalau konsep itu seperti departemen, pekerjaan, dan mata kuliah, dan sebagainya. Lalu ada atribut atau fields, yaitu setiap entitas wajib memiliki atribut yang akan mendeskripsikan karakteristik. Lalu ada relasi atau relationship, yang di dalamnya akan mengandung atribut atau properti. Next. Ada beberapa tips untuk membuat ERD, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebelum menyusun kerangka ERD, kita harus menentukan entiti apa saja yang diperlukan dalam struktur ini. Yang kedua, kemudian tentukan relationship atau hubungan antar satu entiti dengan yang lainnya. Yang ketiga, setelah terbentuk relationship, tentukan cardinality, rasio, dan participation constraint dan entity. Yang keempat, beri atribut yang diperlukan pada setiap entitinya. Kelima, beri key and LRS atau logical relational structure pada masing-masing entity yang diperlukan. Yang keenam, barulah ERD terbentuk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Naflah. Selanjutnya ada diagram terdapat di mana data yang digunakan dalam aplikasi dan tindakan-tindakan yang terkait dengan data dapat disajikan secara grafis. Teknik ini disebut diagram kelas dan merupakan salah satu dari beberapa model rancangan yang berorientasi pada objek. Next. Diagram kelas terdiri atas kelas-kelas yang memiliki nama, file-file di dalam kelas, dan tindakan-tindakan atau metode yang dilakukan atas kelas. Diagram kelas di bawah dimulai dengan nama kelas di bagian atas kotak. Kelas perusahaan adalah nama kelas dari entitas perusahaan yang sudah diuraikan sebelumnya. Relasi antar kelas perusahaan dengan kelas produk diberi nama menjual. Dibaca dengan satu kejadian di mana perusahaan menjual satu atau lebih kejadian dalam kelas produk dan satu kejadian di mana kelas produk akan dijual hanya pada satu kejadian dalam kelas perusahaan. Selanjutnya ada laporan dan formulir. Mayoritas interaksi pengguna dengan basis data adalah melalui laporan dan formulir. Formulir secara tipikal menampilkan satu record saja dalam satu waktu dan tidak memberikan isi besar data, serta biasanya tidak melakukan agregasi data dari banyak tabel basis data. Perbedaan terbesar antara formulir dan laporan adalah bahwa formulir dapat digunakan untuk menambah, menghapus, dan memodifikasi record-record basis data, menunjukkan bahwa sebuah formulir untuk memasukkan mata kuliah ke dalam basis data. Formulir ini digunakan aktif, tetapi mewakili formulir lain yang dilakukan oleh
sensor. Next. Selanjutnya ada query. Query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record yang dipilih. Query pada umumnya memilih file dalam jumlah terbatas dan kemudian membatasi record-record yang ditampilkan berdasarkan suatu kumpulan kriteria tertentu. Konsep query by example. Suatu hal yang signifikan karena pentingnya arti seorang manajer dapat melakukan akses langsung atas nilai-nilai basis data. Manajer dapat memanfaatkan CDBA untuk dapat dengan cepat menemukan data tertentu untuk memecahkan masalah. Bahasa query terstruktur atau struktur query language adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan basis datanya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aldi. Programmer basis data. Programmer basis data memiliki lebih banyak pengalaman dan pelatihan daripada programmer-programmer lain yang dimiliki oleh perusahaan. Salah satu alasannya adalah bahwa basis data merupakan pusat penyimpanan fakta bagi perusahaan. Jika terjadi kesalahan programmer di dalam basis data, konsekuensinya dapat dirasakan oleh pengguna dalam jumlah yang sangat besar. Di sini ada pengertian. Programmer database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Fungsi database pertama adalah mengelompokkan data dan informasi, mencegah inkonsistensi data dan duplikasi data, menyederhanakan proses menyimpan, mengakses, memperbarui, dan menghapus data. Admin akan lebih mudah dalam mengelola semua kegiatan tersebut di atas walaupun jumlah datanya cukup besar. Menjaga kualitas data dan informasi, membantu proses penyimpanan data dengan kapasitas besar, dan meningkatkan kinerja aplikasi atau software yang membutuhkan penyimpanan data. Administrator basis data. Spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data adalah administrator basis data. Database administrator atau DBA. Administrator basis data mengawasi seluruh aktivitas basis data. Mereka harus memiliki keahlian manajerial maupun keahlian teknis yang tinggi. Sebuah perusahaan pada umumnya memiliki beberapa administrator basis data yang dikelola oleh seorang manajer administrasi basis data. Di sini ada pengertian administrator basis data merupakan seorang yang bertanggung jawab atas kinerja, integrasi, dan keamanan database. Mereka juga akan terlibat dalam perencanaan dan pengembangan database, serta pemecahan masalah apapun atas nama pengguna. Di sini ada pengguna akhir atau end user. Pengguna akhir membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data, dan menggunakan jawaban pertanyaan basis data mereka untuk pengambilan keputusan untuk mempengaruhi perusahaan dan unsur pokok lingkungannya. Pengertian end user computing dan kolaborasi. End user computing yang disingkat dengan EUC adalah pengguna komputer secara langsung oleh seseorang untuk menyelesaikan masalah yang memerlukan komputer based solution dengan cepat. Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi
beberapa elemen yang terkait, baik individu, lembaga, dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang, serta berbasis masyarakat. Faktor yang mempengaruhi perkembangan end-user computing yaitu meningkatnya pengetahuan tentang komputer atau dampak pendidikan komputer, perangkat keras yang murah, perangkat lunak, jadi atau siap pakai. Keuntungan dari end-user computing adalah yang pertama mempersempit jarak komunikasi. Hasil akhir dari kedua keuntungan tersebut adalah bahwa akan tercapainya tingkat keterampilan penggunaan komputer yang lebih tinggi. Mendukung kebutuhan pemakai dalam memecahkan masalah dalam sistem, memberikan apa yang dibutuhkan oleh pemakai. Keuntungan ini merupakan keuntungan yang paling penting. Resiko dari end-user computing, pertama ada sistem yang dihasilkan tidak sesuai dengan tujuan. End-user mungkin akan menggunakan komputer untuk aplikasi yang seharusnya dilakukan dengan cara lain. Misalnya, secara manual, sistem yang dihasilkan rancangan dokumentasi yang buruk. Kemampuan end-user tidak dapat menandingi profesionalisme spesialis informasi dalam hal merancang sistem. Selain itu, end-user sering mengabaikan perlunya dokumentasi rancangan sistem agar dapat dipelihara. Penggunaan sumber daya informasi tidak efisien. Di sini ada menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif DBMS. Pengertian sistem manajemen basis data adalah perangkat lunak, sistem yang memungkinkan para pemakai membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses sumber data dengan cara praktis dan efisien. DBMS dapat digunakan untuk mengakomodasikan beberapa macam pemakai yang memiliki kebutuhan akses yang berbeda-beda. DBMS pada umumnya menyediakan fasilitas atau fitur-fitur yang memungkinkan data dapat diakses dengan mudah, aman, dan cepat. Beberapa fitur yang secara umum tersedia adalah keamanan, independensi, kongruensi, atau data sharing. Keuntungan DBMS menurut Connolly dan Big yaitu yang pertama penggunaan data bersama, sharing of data. Terus yang kedua, mengurangi kerangkapan data, menghindari konsistenan data, integritas data terpelihara, keamanan terjamin, penyimpanan data dalam jumlah yang besar, penetapan standarisasi, meningkatkan produktivitas, layanan backup dan recovery semakin baik. Sini ada kerugiannya. Kerugian DBMS menurut Connolly dan Big yaitu satu, rumit. Karena penetapan fungsi dari DBMS yang baik menyebabkan DBMS menjadi software yang cukup rumit. Seluruh user harus mengetahui fungsi-fungsi yang ada dengan baik, sehingga dapat memperoleh manfaatnya. Yang kedua, ukuran. Kerumitan dan banyaknya fungsi yang ada menyebabkan DBMS memerlukan banyak software pendukung yang mengakibatkan penambahan tempat penyimpanan dan memori. Yang ketiga, biaya. Biaya DBMS
bergantung pada lingkungan dan fungsinya. Kesimpulannya, memahami struktur basis data dimulai dengan memahami peranan yang dimainkan oleh data dalam pengambilan keputusan. Perusahaan dapat memulai dengan masalah-masalah yang dihadapi dan membuat data yang dibutuhkan dari suatu metodologi yang berorientasi pada proses. Data manager data pada umumnya diperoleh kembali melalui laporan dan formulir. Agar para manajer mengakses data lebih cepat, mereka menulis query basis data mereka sendiri. Luasnya, data yang terkait dengan bisnis modern menyebabkan terjadinya posisi administrator basis data. Pemahaman ini merupakan hal yang sangat penting bagi pengambilan keputusan yang cerdas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.